Halo guys, balik lagi bersama Nixia di channel Spicy Gingers. Nah, di video kali ini Nixia mau review sebuah produk yang kayaknya kalian semua udah pada tahu deh. Ini adalah Elgato Stream Deck. Dan untuk kalangan para streamer game atau kalian yang sering nonton stream game kayak gitu, pasti kalian udah tahu dan pernah dengar nih. Dan juga udah sering dianggap produk yang OP banget buat para streamer. Kira-kira kalian tahu nggak sih kenapa produk ini dianggap OP, overpowered, yang penting banget buat para streamer? Yuk langsung aja Nixia mau review dan kasih tahu ke kalian. Oke, Elgato Stream Deck ini adalah satu set tombol-tombol, salah satu set device yang berisi tombol-tombol dan juga udah disertai dengan display LCD di masing-masing tombolnya ini. Kurang lebih dia ini sih seperti keyboard, tapi bedanya itu tadi ada layarnya lagi yang bisa kita custom tampilannya sesuai kebutuhan kita, dan paling pentingnya adalah fungsi tiap tombolnya ini bisa kita custom khususnya buat menu-menu atau fungsi-fungsi yang berhubungan dengan live stream atau gaming content creator. Nah, menu-menu yang bisa kita assign di tombol ini kebanyakan pastinya adalah yang berhubungan dengan software-software untuk broadcast atau streaming. Misalnya aja untuk aplikasi OBS, Twitch, lalu XSplit, atau juga menggunakan Elgato Game Capture. Nah, dengan Stream Deck ini, misalnya kalau kalian adalah live streamer, pasti kita lagi sering banget lagi sibuk, lagi pengen fokus di gamenya, tapi kita pengen melakukan fungsi atau kontrol yang ada di OBS nih misalnya. Atau misalnya kita mau ganti scene-nya, atau kita mau mute mic kita, atau juga kita mau kasih komentar ke viewer. Misalnya kita udah baca komentar, tapi kita mau kasih sound effect dan nyalain sebagainya, itu kita bisa cukup tekan satu tombol aja yang udah kita assign atau kita setup sebelumnya di Stream Deck ini. Dan untuk mengatur fungsi-fungsi di Stream Deck ini, kita cukup mendownload softwarenya, yaitu software Elgato Stream Deck yang bisa kita download dengan gratis. Stream Deck ini juga dilengkapi dengan stand-nya atau bracket-nya yang bisa kita atur ketinggiannya atau posisinya. Nah, sebagai gamer pastinya walaupun kita lagi live stream atau rekam konten kita nggak mau terganggu kan dengan alt tab atau dengan mesti pause dulu gamenya hanya buat jalanin fungsi streaming atau broadcastingnya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang mikir kalau, oh aku juga bisa setting tombol di keyboard aku sendiri, kayak misalnya kalian punya keyboard yang bisa di custom setiap tombolnya dan bisa diatur hotkey dan sebagainya. Ya, sebenarnya itu bisa juga. Cuma kalau dengan keyboard biasa, tentunya kalian mesti butuh waktu buat menghafal tombol ini untuk apa, tombol yang ini untuk apa, atau kalian mau namain satu-satu tombolnya. Nah, demi nggak ribet itu, makanya ada Elgato Stream Deck ini guys. Nah, dengan Stream Deck ini pastinya kita bakal lebih mudah buat tetap fokus dalam game dan nggak takut salah pencet untuk jalanin fungsi-fungsi streaming atau broadcast kita. Dimana inilah kelebihan Stream Deck yang dimana punya display yang bisa kita atur sendiri ikonnya. Dan dari Stream Deck ini sendiri juga kita disediakan website untuk bikin ikonnya. Jadi caranya juga gampang banget. Di software Stream Deck ini kita bisa pilih yang kita mau ganti, misalnya di sini, lalu kita klik create new icon dan akan langsung terbuka website untuk kita DIY sendiri nih ikonnya. Dan ikonnya sendiri juga kita bisa layer dengan beberapa gambar sekaligus dan warnanya bisa kita pilih segala macam, pokoknya ini customize banget semuanya. Lalu nanti kita tinggal klik save, yaitu kita bakal download dan kita buka dan masukkan ke tombol yang tadi kita pilih. Nah, jadi deh. Nah, untuk Stream Deck yang kali ini Nixia review ini adalah versi yang 15 tombol. Dan dari Elgato sendiri nyediain juga yang versi XL yaitu 32 tombol dan juga versi mininya yang 6 tombol. Dan
sekarang kita cek dari softwarenya di Stream Deck ini. Di sini udah langsung ada tampilan yang sama dengan yang ditampilin di tombol-tombol Stream Deck ya. Kemudian untuk masukin menu-menu atau fungsinya, di sebelah kanan ini udah ada fungsi dari berbagai software, misalnya OBS, dari Stream Deck-nya sendiri, Streamlabs, Twitter, YouTube juga bisa, atau Twitch kita bisa konekin langsung ke Stream Deck ini. Lalu kita tinggal drag and drop aja di tombol manapun yang kita mau. Kemudian di sini juga disediain profile lagi. Dan untuk profilnya ini kita bisa buat misalnya untuk streaming game apa terserah dengan berbagai macam. Dan kalau misalnya kalian pikir cuma 15 tombol ini kurang, di sini juga bisa kita atur di tombolnya untuk set folder. Jadi kalau kita bikin folder, nanti dia akan terbuka lagi folder atau kumpulan menu-menu baru lagi yang di dalam folder itu. Oke, dan oh ya, di website Elgato yang kita bisa bikin icon ini tersedia juga menu wallpaper mode. Nah, di wallpaper mode ini kita bisa bikin gambarnya untuk jadi bukan cuma seukuran satu tombol gitu loh. Jadi bisa langsung full satu Stream Deck-nya dengan gambar yang sama. Seru banget kan? Dan selain menu-menu yang udah ada di sebelah kanan Stream Deck ini, di sini juga tersedia more action, di mana kita bisa cari berbagai plugin yang udah disediain sama Stream Deck dan berbagai third party app. Misalnya aja di sini ada Spotify integration, ada Philips Hue, ada juga Nvidia Shadowplay. Nah, kalau misalnya pakai Shadowplay ini kita bisa bikin shortcut untuk rekam klip. Jadi dengan satu tombol kita bisa nge-save recording dari Shadowplay pas kita main game sebelumnya. Kemudian ada juga Nanolive controller, YouTube, dan banyak banget yang bisa kita tambahin ke dalam Stream Deck ini. Ya, di sini Nixia udah setting ada buat jalanin audio efek. Misalnya kita pencet di sini. Nah, kalau gini kan kayak lagi stream, nanti kita bisa bikin kagetin atau kasih respon ke viewer kita. Ya, pokoknya berbagai macam efek suara, ataupun kita juga bisa tampilin animasi GIF di broadcast kita. Kesimpulannya, untuk Elgato Stream Deck ini yang punya harga di sekitar 2,6 jutaan, memang sih terlihat overpriced, tapi balik lagi, Stream Deck ini ditujukan buat para streamer yang udah profesional dan juga pastinya biasanya udah menghasilkan. Kalau misalnya kalian adalah streamer yang masih coba-coba atau baru mulai, kayaknya mendingan kalian alihkan budgetnya buat upgrade peralatan streaming lainnya, atau misalnya upgrade PC yang lebih bagus lagi untuk streaming kalian. Tapi ya, kalau ke streamer-streamer profesional, pastinya kalian pengen juga kan manjain viewer kalian dengan interaksi yang lebih menarik lagi buat para viewers. Nah, Elgato Stream Deck ini cocok banget buat kalian. Oke guys, sekian review Elgato Stream Deck kali ini. Thank you for watching. Bye-bye.